Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ida Sultan Habibah dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan benua Afrika. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui semuanya, negara yang punya lagu khusus Waka-Waka ini adalah negara yang sering kita dengar ya dalam keseharian kita, karena negara ini memang bukan negara sih, benua gitu. Benua ini itu punya beberapa negara, ada negara Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika Barat, dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa searching ya. Namun kali ini Ida dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai benua Afrika secara keseluruhan. Oke, sebelum kita mengetahui seperti apakah negara Afrika, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan lokasi benua Afrika sendiri. Oke, letak astronomi benua Afrika ini sendiri terletak antara 35 derajat lintang utara dan juga 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur, juga 53 derajat bujur timur. Nah, luas benua Afrika sendiri ini adalah kurang lebih 29.800,540 km persegi. Wow, lumayan luas ya. Tapi masih luasan Asia sih. Oke, lanjut. Batas-batas benua Afrika. Oke, sebelah utara Afrika ini berbatasan dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah dan juga benua Eropa. Sedang sebelah timur berbatasan dengan Samudra India dan juga Laut Merah. Lalu sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik juga ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang yang keempat, yakni iklim dari benua Afrika itu sendiri kayak apa. Oke, mungkin teman-teman di pikirannya kayak gini ya, benua Afrika itu kok panas gitu. Enggak sih, ya nggak panas juga. Akan tetapi, yang pertama, daerah dengan iklim sedang ada di sini, meliputi pantai tenggara Afrika Selatan, garis balik selatan, dan juga Afrika wilayah selatan. Jadi di sini itu iklimnya sedang atau tropis, jadi nggak panas kayak yang ada di pikiran kita gitu. Lalu yang kedua yaitu daerah dengan iklim tropis yang meliputi di sekitar ekuator itu sendiri. Nah, curah hujan yang teratur dan semakin jauh dengan wilayah garis ekuator, maka curah hujan yang semakin berkurang. Inilah yang biasanya kita lihat dengan Afrika kok panas ya, kayak gitu di sini. Nah, ada juga daerah yang meliputi gurun. Yang sering disorot itu biasanya ini sih. Oke, daerah dengan iklim gurun ini meliputi wilayah Afrika bagian utara. Nah, Afrika bagian barat daya juga beriklim gurun kering malahan. Dan ini itu terjadi sepanjang tahun. Oke, dan yang dua yang terakhir yaitu daerah dengan iklim Mediterania meliputi wilayah paling utara benua Afrika di sekitar Laut Tengah. Dan juga yang terakhir yaitu daerah dengan iklim pegunungan meliputi wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Oke teman-teman, setelah mengetahui tentang lokasi, tentang budaya, tentang benua Afrika sendiri, mari kita sekarang mengenal tentang budaya dan juga kesenian dari benua Afrika itu sendiri seperti apa sih? Oke teman-teman, jadi di sini Ida sudah mempunyai rangkuman di sebelah kanan Ida tentang budaya dan juga kesenian di Afrika itu sendiri kayak gimana. Oke, yang pertama, yakni kesenian Afrika Selatan dapat dilihat dari berbagai lukisan gua dan juga batu-batu oleh suku San. Jadi suku San ini adalah salah satu suku yang terkenal di Afrika itu sendiri. Nah, beberapa di antaranya dilukis sejak 26.000 tahun yang lalu. Wow, lumayan lama ya. Lalu manik-manik yang direka secara teliti oleh suku Zulu juga merupakan kerajinan tangan yang populer di negara ini. Tapi sayang banget budaya kaum kulit hitam ini sewaktu era apartheid itu terhapus. Nah, namun tentang tradisi kesehari-hariannya mereka itu berkaitan erat dengan tradisi kulit hitam, yakni tentang pemusnahan distrik Sikh, yakni suatu kawasan multi budaya di Cape Town dan Johannesburg, di mana banyak pemusik-pemusik terkenal internasional itu berkumpul nih di sini dan juga mengasah kemahiran mereka. Jadi antara kelompok musik terkenal termasuk Ladysmith Black dan Mambazo yang membawa musik Afrika go internasional masa apartheid itu juga dimulai dari sini nih. Itulah salah satu budaya dan kesenian dari benua Afrika itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dari segi makanan. Oke, dari segi makanan itu ada bistik atau sosis Boerewors gitu sih, atau bisa dibilang ya agak sedikit aneh gitu sosisnya. Tapi ada juga yang kekinian, yakni sayur rebus dan juga chips atau kentang goreng yang menjadi makanan utama di sini. Nah, makanan-makanan di Afrika memang terkesan kayak menantang dan juga menakutkan ya teman-teman. Akan tetapi di sini juga ada sih beberapa steo atau gerai-gerai di perkotaan yang ya memang sangat populer. Tapi juga dalam Afrika, dalam lingkup Islam juga banyak kok yang makanannya halal.
Oke, sekarang kita membahas tentang agama-agama di Afrika. Nah, orang-orang Afrika ini memeluk agama yang sangat beragam dan juga berbeda-beda, teman-teman. Jadi, ada Kristen dan Islam sebagai agama mayoritas nih di Afrika. Wow, Kristen sama Islam. Nah, sekitar 50% orang Afrika adalah beragama Kristen dan 35% lainnya adalah beragama Islam. Jadi, kita juga patut berbangga ya, kita juga punya saudara. Ya, memang kita semua saudara sih, kita harus toleransi kayak gitu kan ya. Oke, kurang lebih dari 15% orang Afrika memeluk agama asli Afrika sendiri. Adakah? Ada. Nah, sejumlahnya juga memeluk Yudaisme seperti suku Beta Israel dan juga Lemba. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Afrika di ringkasan yang paling akhir ya. Oke, ringkasan paling akhirnya adalah ada ribuan bahasa ya di sini. Ada bahasa Afro-Asistik, ada bahasa Nilo-Sahara, bahasa Niger Kongo, bahasa Khoisan dan lain sebagainya. Ada sih, itu semua bahasa itu sangat terkenal, termasuk juga bahasa Inggris, bahasa Prancis, karena memang kolonialisme itu memang dari dulu itu ada di sini gitu ya. Jadi bahasa-bahasa ini tuh sangat terkenal sekali di Afrika. Jadi Afrika itu terkadang saya pribadi juga memikir kayak, oh Afrika ada bahasa Inggris saja. Enggak, tapi ternyata mereka juga bisa bahasa Arab, Portugis, Afrika, Malay adalah contoh-contoh bahasa Afrika yang juga dilakukan dan dipergunakan oleh bangsa Afrika saat ini. Jadi entah itu dalam lingkup pribadi maupun sosial, bahasa-bahasa di sana sangat beragam. Jadi tertarik ke Afrika? Yuk berangkat ke sana kapan-kapan. Oke, see you teman-teman. Terima kasih. Inilah pembahasan tentang benua Afrika dari lokasi, agama, kebudayaan, dan juga bahasa secara singkat, padat, dan terpercaya dari Ida dari kelompok 5 Sakop Al Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.